Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Aditya Surya, eh, berkuliah di Digitek University dengan nomor NPM 102230113. Di sini saya akan membahas tentang hakikatul insan. Apa sih itu manusia? Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Untuk jasad, unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat 78-79. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikatul insan. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari tiga unsur, yaitu jasmani, akal, dan unsur rohani. Unsur jasmani meliputi tentang fisik, nafsu, sedangkan unsur akal meliputi rasio, dan unsur rohani meliputi psikis dan roh. Ada beberapa aliran yang mendasari manusia, yaitu aliran zat serba zat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam, maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. 2. Aliran serba roh berpendapat bahwa segala hakikat, yaitu yang ada di dunia ini, adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. 3. Aliran dualisme mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. 4. Aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara seluruh. Artinya aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia. Dari keempat aliran ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikatnya manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi atau khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi padaku. Adapun eksistensi dan martabat manusia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah suatu perbuatan amal, yaitu perbuatan baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, serta tidak merusak alam. Tujuan hidup manusia dengan manusia lain. Agar manusia tidak hidupnya sesat, maka agama memberikan petunjuk kepada manusia
tentang apa sebenarnya tujuan hidup di dunia. 1. Tujuan umum. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebarkan dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Jadi manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebarkan dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. 2. Tujuan khusus. Sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. 3. Tujuan dalam keluarga. Manusia diciptakan berpasangan, oleh sebab itu wajar bagi manusia baik laki-laki atau perempuan membentuk keluarga. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. 4. Tujuan dalam masyarakat. Untuk mencari keberkahan yang melimpah dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka Allah siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari. Kemudian berupa segumpalan darah, seperti itu pula lamanya. Kemudian berupa segumpal daging, seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seseorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkanlah roh kepada makhluk tersebut. Hadis riwayat Bukhari. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia lah yang menyatakan diri bersedia mengemban amanah mengelola bumi ini, ketika makhluk Allah yang lain tidak sanggup menerimanya. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya adalah kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Selain itu, sebagai seorang manusia, kita harus mematuhi aturan yang ada. Sekian penjelasan Hakikatul Insan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.